Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita renungkan sebuah syair dari Bang Haji Rhoma Irama. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. 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 Jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Jaga dirimu. Banyak hal yang menyilaukan dalam rimba kemungkaran, banyak hal yang menggiurkan dalam jurang kehinaan. Kalau tak hati-hati kan tertarik setengah mati, kalau tidak waspada kan tergoda setengah gila. Fikirkan sebelum melangkah, menyesal itu lagu lama. Demikian sebuah nasihat dari Bang Haji Rhoma Irama melalui syairnya yang dituangkan dalam sebuah lagu dengan judul Jaga Diri. Dalam lagu ini mengandung pesan yang tersirat bahwa tidak hanya mengajak untuk menjaga diri sendiri, tetapi juga mengajak kepada keluarga setiap kita agar jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Sebab kalau sudah salah jalan pasti sesat dan akibatnya akan celaka dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat nanti tidak ada tempat yang lebih menyengsarakan kecuali di neraka. Oleh karena itu, pada jumpa dan kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, kebaikan keluarga akan berpengaruh kepada kebaikan masyarakat, dan kebaikan masyarakat akan berpengaruh kepada kebaikan negara. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian masalah perbaikan keluarga. Di antara perhatian Islam adalah bahwa seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga harus menjaga diri dan keluarganya dari segala perkara yang akan menghantarkan menuju neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah At-Tahrim yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, ayat ini berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ini penting untuk menjadi perhatian setiap muslim yang beriman, sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dengan apa dan bagaimana seseorang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka? Mari kita simak penjelasan ulama. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat, serta suruhlah mereka untuk berzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adibhum wa alimhum. Didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Dari penjelasan kedua ulama tersebut dapat kita jabarkan bahwa untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang harus kita lakukan sebagai kepala rumah tangga adalah, perhatikan baik-baik. Pertama, bekali keluarga dengan ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu merupakan perkara yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Ilmu merupakan poros dan asas kebaikan. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang halal dan yang haram. Dengan ilmu pula, seorang muslim dapat mengetahui tugas dan kewajibannya kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang mengetahui tujuan hidup dan keberadaannya di dunia yang fana ini. Dengan ilmu juga seseorang mengelola dan menjalani hidupnya di dunia ini dengan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Singkatnya, ilmu adalah bekal sekaligus panduan dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan masuk surga mengandung arti dijauhkan dari neraka. Dalam Islam, mencari ilmu hukumnya wajib, sebagaimana diterangkan oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi
faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, kewajiban seorang kepala keluarga dalam rangka membimbing keluarganya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka, adalah dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Paling tidak seorang muslim belajar ilmu fardu ain dan mengajarkannya kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, yakni anak dan istrinya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang kedua, didik keluarga menjadi pribadi yang beradab atau berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, mengingat pendidikan formal saat ini telah kehilangan ruh adab. Berbagai kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak muda dan pelajar merupakan salah satu bukti bahwa lembaga pendidikan formal hampir gagal menanamkan adab kepada para peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan berbasis adab yang bermula dari pendidikan keluarga. Karena memang pada asalnya tanggung jawab utama dan pertama pendidikan, taklim dan ta'dib terhadap anak adalah pada orang tua. Tentu saja yang dimaksud dengan adab di sini bukan sekedar sopan santun dan tata krama terhadap sesama manusia, tetapi adab yang mencakup adab kepada Allah, Rasulnya, dan sesama manusia, baik adab kepada orang tua, guru, kawan, dan sebagainya. Karena pada hakikatnya makna adab dalam bahasa Islam adalah memberikan kepada yang berhak sebagai haknya, memuliakan yang harus dimuliakan, dan tidak memuliakan yang tidak pantas dimuliakan. Adab adalah bagian terpenting dari kehidupan beragama, sebab aspek ini berkaitan dengan akhlak. Kalangan santri di Nusantara misalnya selalu berupaya mencium tangan ustadz atau para kiai. Salah satu alasannya tabarrukan. Mereka ingin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur melakukan akhlak baik, bersopan santun pada orang yang lebih tua atau lebih berilmu. Oleh karena itu sekali lagi didik keluarga menjadi pribadi yang beradab, sebab kata Rasul, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, ajak keluarga melakukan ketaatan. Upaya selanjutnya dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat dan menyuruh mereka untuk melakukan hal itu. Adapun ketaatan pertama yang harus menjadi perhatian seorang muslim dalam mendidik keluarganya adalah tauhid dan solat. Sebab tauhid merupakan pondasi agama. Tauhid menjadi landasan dalam beramal. Setiap ibadah yang dikerjakan seorang hamba harus tegak di atas tauhid. Inilah yang disebut dengan iman dan amal soleh. Orang yang melakukan perbuatan baik tapi tidak beriman kepada Allah, maka bukan disebut amal soleh. Tentu perbuatan baik tersebut sia-sia. Disebut amal soleh apabila pelakunya beriman. Dan begitu pun sebaliknya,
Seseorang yang hanya beriman saja tanpa beramal soleh, maka tidak cukup disebut sebagai orang yang beriman. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena iman dan amal soleh satu paket, tidak bisa dipisahkan. Mestinya kalau ada iman, sholat dong. Mestinya kalau ada iman, puasa dong. Mestinya kalau ada iman, zakat dong. Mestinya kalau ada iman, haji dong. Tauhid merupakan kunci surga dan jalan keselamatan dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, "Miftahul jannah syahadatun alla ilaha illallah." Kunci surga adalah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan pengertian, kalau yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Menjaga kemurnian tauhid agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Bahkan 13 tahun Rasul berjuang di kota suci Mekkah hanya untuk menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, mengokohkan akidah dan menancapkan iman serta membentuk keyakinan. Kalau pondasinya sudah kuat, maka bangunan di atasnya tidak akan roboh. Kalau iman sudah mantap, maka amal ibadah kita selamat dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Sedangkan solat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Solat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Bahkan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah solat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, beliau menjelaskan termasuk bagian dari makna ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Suruhlah anakmu untuk mengerjakan salat bila usianya sudah 7 tahun, dan bila usianya sudah 10 tahun maka pukullah dia karena meninggalkan salat. Quran surah Thaha ayat 132 lebih mempertegas lagi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha al-ayah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Keluarga baik anak maupun istri adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Karenanya penting bagi kita untuk tegas dalam mengarahkan mereka. Didiklah anak-anak dan istri kita untuk taat kepada Allah. Dan sebaik-baik didikan adalah contoh yang baik. Artinya kita tidak cukup hanya dengan menyuruh mereka untuk taat, tapi kita juga harus memberi contoh kepada mereka. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Yang keempat, menjauhkan keluarga dari berbuat maksiat. Maksiat pertama yang harus dihindarkan dari keluarga adalah syirik. Sebab syirik merupakan dosa yang amat sangat besar yang akan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka.
Orang yang melakukan kesyirikan dan meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa syirik, maka dosanya tidak diampuni dan ia kekal dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya maksiat yang harus dijauhkan oleh seorang muslim dari keluarganya adalah dosa-dosa besar seperti riba, zina, khamr, judi, sihir dan sebagainya. Kemudian juga dosa-dosa kecil dan perilaku tercelah lainnya. Dan hendaknya seorang muslim tidak meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun dosa tersebut, karena setiap dosa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan disertai sikap meremehkan akan menjelma menjadi besar sisaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hati-hati dan waspada. Sekarang ini sangat mudah sekali seseorang untuk berbuat dosa. Tidak perlu keluar rumah, cukup duduk santai, tekan tombolnya, tinggal pilih mau jenis dosa apa. Mau main judi, ada judi online namanya. Mau mencuri lewat HP bisa. Mau minum khamr, tinggal pesan datang. Mau berzina, ada nonton film porno. Walaupun tidak melakukan secara langsung, tapi matanya yang berzina. Bahkan HP bisa menjerumuskan kepada kesyirikan apabila sampai dipertuhankan. Waktunya sholat masih asyik main HP, lupa kepada Allah sebagai penciptanya. Atau berkata, gara-gara HP ini saya banyak mendapatkan uang. Mestinya berkata, dengan adanya HP ini sebagai wasilah atas izin Allah, saya banyak mendapatkan uang. Allahnya jangan dihilangkan. Kalau Allahnya dihilangkan, syirik. Sehingga disampaikan di awal tadi dalam syair Bang Haji Roma Irama, banyak hal yang menyilaukan dalam rimba kemungkaran, banyak hal yang menggiurkan dalam jurang kehinaan. Kalau tak hati-hati kan tertarik setengah mati, kalau tidak waspada kan tergoda setengah gila. Pikirkan sebelum melangkah, menyesal itu lagu lama. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, yang terakhir adalah yang kelima, membimbing keluarga untuk selalu ingat kepada Allah dan berzikir kepadanya. Di antara makna ayat ku anfusakum wahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat dan menyuruh mereka untuk berzikir kepada Allah. Beliau menyebutkan zikir, padahal zikir merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah. Misal Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Quran surah Al-Ahzab ayat 41, dan Quran surah Al-A'raf ayat 205 dan sebagainya. Hal ini untuk menekankan pentingnya ibadah zikir dalam kehidupan seorang hamba. Sebab zikir merupakan sebab memperoleh ampunan dan pahala yang besar, sumber dan kunci ketenangan hati. Dalam banyak hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan fadilah, keutamaan dan kedudukan zikir. Di antaranya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa zikir merupakan sebaik-baik amalan paling suci
di sisi Allah, mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, juga lebih baik dari bertemu dan berperang melawan musuh. Dalam hadis lain, Nabi mempermisalkan orang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Oleh karena itu, sepantasnya seorang muslim, khususnya kepada keluarga, menjaga, mengajak dan menganjurkan keluarganya, anak dan istrinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Hal ini termasuk salah satu langkah seseorang untuk menghindarkan keluarganya dari siksa api neraka. Saudara, marilah kita berdoa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami, selamatkan kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah terdapat kekhilafan dan kesalahan, semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.